Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman Semantrian. Kembali lagi bersama aku Nindya Altafunisa di Cerian, cerita seru Semantrian. Baiklah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya Allah, yaitu Olivia Wahyu Hasanah. Beliau pernah mengikuti kegiatan Paskibraka tingkat provinsi di tahun 2024. Jadi boleh tolong disapa dulu teman-teman ceriannya, Olive? Oke, halo sobat-sobat Semantrian. Perkenalkan, aku Olivia Wahyu Hasanah dan aku sebagai Purna Paskibraka tahun 2024. Wah, jadi di sini kita akan tanya-tanya dulu nih sama teman kita, Olive. Jadi pertama-tama aku mau ngasih kamu pertanyaan dulu nih, Olive. Oke. Apa sih yang memotivasi kamu buat ikut seleksi Paskibraka tingkat provinsi ini? Oke, motivasi ya. Ya. Jadi di sini Olip mau cerita dulu nggak sih? Boleh dong. Jadi dulu pas kecil, jadi orang tua Olip tuh pernah ngeliatin ke Olip tuh kalau ada pasukan pengibar bendera tuh, terus diliatin tuh kayak Kak, lihat deh kalau anak mama nih yang di situ pasti keren banget kan, katakan. Terus di situ Olip kayak, oh iya ya, sekeren itu ya. Nah, jadi Olip kayak kalau ini sih yang bikin orang tua Olip bangga, Olip mau coba gitu kan. Terus selain itu ada juga alasan kedua, yaitu dari dalam diri Olip sendiri. Dan Olip tuh emang benar-benar berminat kan. Kalau Olip suatu saat tuh kayak Olip juga mau menjadi anggota Paskibraka gitu kan. Terus yang ketiga, Olip mau mencoba mengambil kesempatan nih yang nggak semua orang bisa rasain. Kayak Olip juga mau menjadi bagian sejarah untuk menyebarkan dan juga menurunkan bendera Pusaka Merah Putih. Gitu deh. Wah, keren sekali ya motivasi yang dialami oleh teman kita Olive ini. Kayak dia tuh dari kecil memang udah ada niat nih, makanya sampai sekarang bisa tercapai. Alhamdulillah ya Olive. Jadi dan itu aku juga mau nanya nih, apa aja sih persiapan-persiapan yang Olive lakuin baik itu dalam bidang mental ataupun fisik sebelum ngikutin seleksi Paskibraka ini? Oke. Kalau untuk persiapan ya. Jadi dulu kan selama di sekolah ini kita tuh waktu kelas 10 itu sekolah ini kan mengadakan seleksi tuh. Nah, jadi dari kelas 10 Olive sudah mengikuti seleksi tingkat sekolah. Terus selain itu Olive juga itu mempersiapkan fisik lah istilahnya kan, rajin berolahraga untuk mengikuti seleksi nanti. Terus kalau untuk masalah mental, ya Olive berusaha kayak untuk mengelola stres dengan baik sih. Nah, stres itu dikelola dengan rajin berolahraga. Benar sekali. Wah, ternyata persiapan Olive sangat matang ya buat mengikuti Paskibraka ini. Jadi di sini aku juga mau nanya nih, kan alhamdulillah kamu keterima kan ya di Paskibraka. Jadi aku mau nanya apa aja sih yang terjadi selama kamu mengalami apa sih namanya itu? Waktu kamu diisolasi di sana, terus juga kayak kenangan apa aja yang mencakup di kamu, yang tertanam di kamu. Jadi cerita selama aku lagi diklat ya. Ya. Jadi selama diklat itu kami diklat itu dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai penurunan bendera merah putih kan. Jadi dari tanggal 1 Agustus itu sekitar kurang lebih 2 minggu lebih ya, atau sampai 3 minggu juga. Nah, jadi dari sana awal di sana tuh kayak kami dulu nggak langsung di latihan fisik di lapangan. Jadi sekitar 3 hari kami itu ada pemberian binaan ideologi Pancasila nih. Ya. Terus setelah hari keempat atau hari kelima sampai seterusnya itu baru kami latihan fisik di Istana Gubernur kan. Nah, jadi yang Olive rasain selama di sana tuh kayak lelah itu pasti kan. Nah, itu bener-bener lelah, capek. Tapi yang serunya itu walaupun kami bener-bener lelah tuh udah kayak udah mau tumbang banget, cuma salah satu di antara kami itu nggak ada yang mau nyerah, kayak tumbang kami bakal semangat lagi gitu. Lihat teman-teman yang lain semangat, ya aku juga nggak boleh tumbang dong gitu. Terus juga kayak nggak nyampe sebulan kan kita di sana, cuma rasa kekeluargaan itu emang lebih dari kerasa keluarga yang Olive rasain. Kekeluargaan itu benar-benar kuat banget. Wow, berarti banyak sekali ya teman-teman kenangan Olive selama Paskibraka di sana. Jadi aku mau maaf nih ya banyak tanya-tanya jadi. Jadi di sini aku juga mau nanya nih, waktu itu kan kamu sempat selama beberapa bulan tuh kan ya di sana. Kamu sempat rindu rumah nggak sih, atau rindu teman-teman, atau mungkin kayak ngerasa ini berat nggak sih gitu? Oke. Kalau selama diklat di sana ya. Kalau selama diklat yang Olive rasain tuh
kan di sini Olive sekolah juga berasrama kan. Iya. Jadi kalau masalah rindu keluarga itu nggak terlalu, untuk mungkin bagi teman-teman Olive dari daerah lain yang tidak sekolah boarding ya, mungkin ada sih beberapa rasa rindu pada mereka. Cuma kalau untuk Olive sendiri ya biasanya sih nggak apa-apa. Bahkan Olive seneng karena di sana tuh banyak banget teman dari daerah se-Sumatera Barat. Di sana Olive temui kayak teman baru, tapi yang pastinya tetap kangen teman-teman di Sumantri. Jadi kayak lingkup pertemanannya lebih luas Ya, ya. itu pasti. Relasi kita tuh jadi lebih banyak. Ya, bagus sih kalau kayak gitu. Terus juga aku mau nanya, kan kita juga dengar nih banyak dari teman-teman kita atau adik-adik di bawah kita yang pengen ikutan paskibraka juga kayak kamu kan, apalagi sampai ke tingkat provinsi. Jadi aku mau tahu dong tips and trick kamu biar bisa keterima di sana gitu. Oh, oke. Jadi kalau dari Olive sendiri nih, kalau adik-adik yang mau memiliki niat yang sama, itu yang pertama itu kita pasti mulai dari niat dulu. Kalau adik-adik niat, itu pasti adik-adik bakal berusaha semaksimal mungkin kan. Terus nanti untuk menjadi seorang paskibraka, itu adik-adik tuh harus menjalani itu proses seleksi dulu kan, proses seleksi di tingkat kabupaten, provinsi, sama verifikasi di tingkat pusat. Nah, untuk proses seleksi boleh bisa dijelasin juga? Boleh jelasin semuanya. Jadi adik-adik untuk proses seleksi paskibraka itu kita ada 8 tahap. Yang pertama itu kita ada seleksi administrasi dulu nih. Jadi pada seleksi administrasi itu kita dulu mengurus berkas kan, kayak izin itu, izin inilah kan. Nah, setelah lulus kita seleksi administrasi, kita lanjut ke seleksi tes wawasan kebangsaan sama tes intelijensia umum. Jadi pada tes itu tuh wawasan kebangsaan adik-adik itu benar-benar diuji bagaimana. Nah, untuk itu adik-adik harus belajar lebih rajin kan. Nah, bagaimana tentang Pancasila, wawasan kita, sama bagaimana pengetahuan kita terhadap kebangsaan umum. Terus setelah itu ada kan tadi udah seleksi administrasi, TWK, TIU. Nah, lanjut tes selanjutnya itu ada tes kesehatan. Nah, pada tes kesehatan itu yang diperiksa itu ya seluruh kesehatan kita kan, bagaimana kesehatan kita secara umum, kayak kesehatan gigi, terus tinggi badan, berat badan, ideal enggak gitu, terus ada riwayat penyakit tidak gitu kan. Lalu tes yang selanjutnya itu ada tes parade itu kayak gimana itu postur adik-adik ini, kayak ada letter O enggak kakinya atau letter X gitu kan, tangannya gimana, aman enggak gitu. Terus selanjutnya itu ada tes PBB, yaitu adik-adik pasti persiapkan sejak sekarang bagaimana PBB adik-adik itu biar gimana powernya gitu kan, itu penting banget untuk adik-adik siapin. Sama tes Samapta. Nah, tes Samapta itu kan kayak tes fisik adik-adik nih kayak. Jadi di tes Samapta itu nanti yang dites tuh ada lari 12 menit, terus adalah sit up, back up, push up juga kan, ada satu run juga. Itu penting banget untuk adik-adik persiapin. Kayak itu tuh ketahanan adik-adik tuh benar-benar diuji di sana. Lalu ada tes kepribadian. Di tes kepribadian itu bagaimana pribadi adik-adik itu untuk mengikuti seleksi, siap atau tidak, bagaimana keadaan mental adik-adik pada saat adik-adik melaksanakan seleksi tersebut. Begitu deh. Wah, banyak banget ya yang perlu dipersiapin teman-teman semuanya. Jadi kalau ada niat dari sekarang, lebih baik itu dipersiapkan dari sekarang karena benar-benar harus ekstra adik-adik. Ya, jadi kita harus mempersiapkan semuanya ya kan, Dim. Harus kuat nih niatnya, harus kuat banget. Nah, terus juga kan tadi kata Olive ada kayak ngontrol makan atau pola hidup kan. Itu pasti ada kayak penurunan berat badan atau penambahan berat badan. Nah, kalau Olive nih gimana nih cara buat ngontrol porsi BB dan porsi gimana kehidupan sehari-harinya sebelum ngikutin seleksi gitu. Oke, untuk pola makan nih atau pola kita sehari-hari kan, pola hidup. Itu sebenarnya kan untuk pola hidup kita kan nggak cuma untuk mengikuti seleksi aja. Pola hidup sehat tuh emang harus kita jalanin selama hidup kita dong pastinya. Bener banget sih. Nah, jadi untuk adik-adik untuk kesehatan diri itu penting banget untuk dijaga, apalagi pola makannya. Untuk kan adik-adik kan sendiri itu kan punya standar idealnya kan, kayak tinggi badan sama berat badan itu kan harus ideal. Nah, kalau untuk tes paskibraka itu punya toleransi 5 kilo, boleh lebih dari 5 kilo atau kurang dari 5 kilo itu boleh dia gitu. Tapi kayak pola makan itu harus benar-benar jaga deh, karena nanti kalau seandainya adik itu menjalani diklat tuh, itu di sana tenaga itu benar-benar dikuras. Jadi daya tahan tubuh itu benar-benar harus dilatih. Jadi harus berusaha terbiasa sejak sekarang kan. Terus juga kalau Kak Cilip nih kemarin waktu sebelum seleksi itu lebih ke nurunin berat badan atau nambahin nih kalau boleh tahu? Oke.
Kalau Olip dulu sebenarnya Olip udah di dalam lingkup ideal sebenarnya, cuma pas itu Olip kayak mau aja sih buat nurunin sekitar 2 kilo aja, dan itu alhamdulillah tercapai. Ya insya Allah masih ideal. Nah, kalau boleh tahu gimana nih cara buat Kak Olive nurunin berat badannya? Oke, jadi untuk tipsnya nih ya pasti kita rajin olahraga dong. Kayak defisit kalorinya itu penting banget. Kalau dari itu mau makan ini segala macam boleh, cuma setelah itu kita harus olahraga lagi. Tapi yang penting sih jaga pola makan sama defisit kalori sih. Itu menurut kakak. Nah, berarti harus teratur ya. Yes. Harus kayak misalnya pagi makan ini, siang makan ini, malamnya nggak boleh makan berlebih dong. Iya pasti. Nah terus kalau boleh tahu, aku mau nanya lagi nih. Kan waktu itu Kak Olive kalau nurunin berat badan, jadi kan makanannya harus teratur. Biasanya Kak Olive itu makan dari pagi sampai malamnya itu makan apa aja kalau boleh tahu? Terus olahraganya itu Olive lakuin tiap akhir minggu kah, atau di hari-hari tertentu, atau itu setiap hari? Oke. Jadi untuk pola ini ya, pola makan sama olahraga ya. Kalau itu kan aku kan di asrama nih. Nah, jadi kita subuh kan sholat subuh dulu. Itu biasanya pulang dari masjid selesai sholat subuh, terus aku mau olahraga bentar kayak sit up sekitar 20 atau 30. Nah, terus kita mandi pagi. Terus setelah itu lanjut sarapan. Nah, sarapan itu usahakan sarapan yang benar-benar sehat, kayak yang nggak berlebih kalori atau segala macam. Yang bagusnya itu ya kayak buah-buahan atau susu misalnya kan itu. Terus sekolah kan, nah di sekolah itu jajannya ya bisa lah kita olah atau kita pilih-pilih. Terus untuk makan siangnya kita ada catering dari sekolah, dan kita di situ juga harus bisa ngatur kayak porsinya gimana. Terus sorenya biasanya olahraga kan atau jogging atau mau apa. Terus makan malamnya tuh jam 6 udah stop gitu kan. Nah, terus biasanya kalau untuk olahraga ya biasanya aku tuh lebih sering sore karena cuma ada waktu free sore kan. Tapi olahraga tipis-tipis tuh biasanya pagi hari setelah subuh. Oh, gitu. Jadi olahraganya Olive itu bisa dibilang hampir tiap hari gitu ya. Iya. Setiap sore. Iya, tergantung kalau ada Tergantung, waktu luang. kalau ada waktu luang. Terus juga waktu itu kan ini kan kita namanya di asrama pasti ada itu kayak delivery nggak sih? Nggak mungkin nggak delivery. Yes. Nah, jadi di sini aku mau nanya, itu kan deliverynya paling rata-rata malam kan? Iya. Nah, gimana sih cara kita ngontrol misalnya kita tetap bisa delivery tapi BB kita tetap terkontrol gitu? Oke. Untuk teman-teman, Olive termasuk pribadi yang suka delivery makanan ya. Jadi kayak sekarang nih aku delivery makanan nih, kayak tergiur lah mau beli ini kan. Nah biasanya tuh aku langsung olahraga, kayak ingat tadi malam aku makan ini loh, kayak kalorinya udah berapa tuh, aku olahraga gitu, mau lari kayak mau jogging gitu deh. Ya. Ini kan tadi Kak Olive itu bilangnya makanannya teratur kan, misalnya pagi lebih baiknya makan ini minum ini. Nah, aku pengen tahu nih sedikit, kalau Kak Olive paginya itu biasanya makan apa sih? Oke. Sarapan? Untuk sarapan kita kan tuh disediain dari sekolah kan, ada catering paginya. Jadi itu biasanya tergantung catering paginya tuh, kayak biasanya tuh nasi goreng. Cuma kadang nasi goreng tuh kan buat aku kan ada sedikit ya ada lemaknya kan, berminyak. Jadi kadang aku dari rumah tuh ada bawa susu kan, jadi aku minum susu aja, atau kadang beli roti segala macam gitu. Oh gitu. Kalau cateringnya cukup banyak mengandung sayuran, nah itu aku makan. Berarti kita lihat porsi catering ya, atau sarapan pagi yang dari asrama. Itu tergantung porsi untuk diri kita masing-masing. Berarti itu kembali ke diri kita masing-masing lagi ya kan ya, Olive. Baiklah, mungkin sampai di sini segmen tanya jawab kita dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Sangat menarik sekali bukan, bagaimana cara awal beliau merintis, bagaimana beliau mengontrol diri beliau buat bisa sampai ke titik yang sekarang gitu. Gimana nggak bangga banget. Jadi mungkin sampai di sini segmen cerian kita pada hari ini. Saya Nindya Altafonisa pamit undur diri. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.